Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama saya Juvan Effendi di channel Belajar Berjualan Online. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu grup FO with Belajar Berjualan ya. Nah, eh, bagaimana sih caranya kalau kita sudah join ke grup FO ini? Nah, jadi banyak teman-teman yang baru gabung, terus rule-nya sih bagaimana? Nah, teman-teman gini caranya ya. Yang pertama itu setelah teman-teman gabung ya, teman-teman gabung lalu nanti sudah saya kasih pin ya, pin pesan untuk langkah-langkah teman-teman menggunakan jasa atau uh, grup FO friend order dengan tim belajar berjualan. Nah, jadi yang masuk grup FO ini yaitu adalah teman-teman yang menginginkan yaitu suatu proses fak order atau friend order. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya teman-teman nanti langsung aja ya, langsung chat ke grup ya. Ini saya mau CO siapa yang uh, mau di fak orderkan lah. Nanti teman-teman itu saling saling FO ya di sana. Misalkan ada dua orang ya, dua orang nanti gantian seperti itu teman-teman. Jadi gantian. Nah, jadi nanti misalkan si A ya, si A nanti uh, chat sama si B. Nah, si A sama si B nanti ketika sudah di FO itu nanti besoknya atau hari kapannya lagi itu si B gantian nge-order dari si A, atau jika teman-teman di sana punya dua akun, nah yang satu akun pembeli, nah nanti teman-teman gunakan akun tersebut. Nah, langkahnya gimana? Langkahnya yang pertama yaitu yang dilakukan pembeli. Nah, yang dilakukan pembeli sebagai kita melakukan pembelian ya, kita sudah tiktokan atau kita sudah koordinasi dengan si calon penjualnya tadi. Nah, itu nanti kita kasih link ya, kita kasih link, oh ini produknya yang akan di check out. Nah, itu berapa kali ya, terus nanti kirimnya kemana, terus pembayaran pakai, teman-teman bisa pakai transfer atau bisa pakai dengan yaitu pembayaran Alfamart ya. Pembayaran Alfamart nanti ketika misalkan teman-teman ya nge-fak order ya, saya yang beli, nanti teman-teman misalkan teman-teman ngomong aja ini mau di pembayaran via apa, misalkan via Alfamart ya, nanti invoice-nya saya kasih ke yang mau nge-fak ordernya tadi. Jadi yang bayar itu yang penjualnya ya, bukan pembelinya. Nah, nanti setelah proses pembayaran selesai, nanti saya minta video atau kata-kata untuk nge-review ya. Jadi kata-katanya nanti disiapkan ketika barangnya sudah datang, itu nanti saya sebagai pembeli itu nanti langsung bisa review ya, review produk yang di FO tadi, atau nanti nah dari si penjual produk apa yang dikirimkan. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan yaitu kardus atau apapun, nanti muncul resinya ya, resi invoice-nya, nanti teman-teman kirim aja ke gerai atau ekspedisinya. Nah, seperti itu nanti. Jadi resi itu akan jalan dengan sempurna, dan ketika melakukan friend order atau fak order ini itu pasti akan lancar dan tidak akan terdeteksi oleh tim Shopee. Karena apa? Nah, karena kita itu melakukan real melakukan suatu proses transaksi ya, suatu proses transaksi. Jadi dari akun pembeli pun nanti alamatnya itu kalau bisa jangan diganti ya. Jadi ongkir nanti teman-teman pilih ongkir yang paling murah. Nah, terus ada lagi nih teman-teman, ada yang tanya tadi yaitu masalah cashback. Nah, jadi kalau mau diakalin dengan cashback, misalkan harganya 200.000. Nah, sudah koordinasi dengan penjual untuk mendapatkan cashback. Misalkan saya yang membeli ya, dan saya membeli dengan cashback misalkan 100.000. Nah, cashback 100.000, apakah si penjual tadi bisa langsung membayarkan ketika harga 200.000? Apakah bisa langsung membayarkan 100.000? Itu nggak bisa. Jadi harus teman-teman itu harus, yang sebagai penjual itu harus mentransfer dulu biaya sebesar invoice-nya, misalkan 200.000 ya, 200.000. Nah, setelah 200.000 masuk itu nanti si pembeli baru dapat
cashback. Nah, cashbacknya itu biasanya berupa koin ya teman, jadi bukan uang, bukan saldo ShopeePay. Nah, setelah dapat koin itu nanti akan dikembalikan ya, misalkan saya sebagai pembeli nanti tak kembalikan sebagai penjual, seperti itu. Jadi kita itu saling menguntungkan. Nah, proses ini kita ulang, jadi kita balik. Jadi yang awalnya saya sebagai pembeli, nanti hari besoknya saya sebagai penjual, seperti itu. Jadi prosesnya dibalik-balik, dan kita itu harus amanah ya, harus amanah, harus bertanggung jawab apa yang dilakukan, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ragu, jadi teman-teman misalkan bisa dengan produk yaitu harganya di bawah 100 atau di bawah 50.000 ataupun di bawah 10.000, seperti itu ya. Jadi produk-produk mana yang potensial akan di FO-kan. Nah, untuk harga ya, untuk harga nanti teman-teman jangan mainkan harga. Jadi misalkan harganya real 10.000, ketika mau di FO harganya jangan diturunkan menjadi 100 perak, itu nanti akan ketahuan sama tim Shopee. Nah, kalau ketahuan apa? Ketahuan akan di-ban selamanya ya. Akunnya akan di-ban. Nah, gawatnya apa? Gawatnya ketika akun Shopee teman-teman itu ada saldonya, nanti tidak bisa ditarik ya. Jadi kita itu akan kehilangan akun, dan ketika ada saldonya, nah saldo yang mengendap di akun Shopee itu tidak bisa kita tarik atau kita cairkan. Jadi itu kita akan mengalami kerugian, seperti itu ya. Nah, seperti ini ya untuk rule atau proses FO di belajar berjualan. Nah, untuk teman-teman yang punya tips atau punya masukan-masukan untuk grup FO belajar berjualan, nah teman-teman silakan aja nanti komen di kolom komentar dan langsung join ke grup WhatsApp yaitu FO with belajar berjualan. Nah, terima kasih. Sekian video dari saya, semoga membantu. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe. Saya akan rutin membuat video ya, untuk mengedukasi teman-teman dropship. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa di video selanjutnya.